Hai Moms, apa kabar semuanya? Bagi yang sedang bingung atau pusing atau masih ragu untuk melakukan khitan atau sunat pada anaknya, keep on watching karena di video ini kita akan share semua hal pengalaman menghitan atau menyunat atau sirkumsisi anakku yang masih berusia 4 tahun. Stay tune. Hai Moms, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat. Welcome back to Alvirus channel. Yes, as you can see the title, hari ini kita akan bahas full ya, nggak pakai part-partan terkait dengan semua serba-serbi lah terkait dengan sirkumsisi atau khitan atau sunatan yang sudah dilakukan atau udah dilewati oleh Mauzan dan Razan. Nah, sebelumnya karena memang 2 bulanan inilah, sebulan 2 bulanan ini sebelum dari sunat ini gitu ya, Mauzan dan Razan itu sudah bilang mereka pengen untuk disunat, mau untuk disunat. Sebenarnya maunya itu kenapa? Karena memang dari sebelum-sebelumnya kita sudah pernah kayak sounding gitu, menginformasikan bahwa ada yang namanya sunat untuk anak laki-laki yang memang wajib dalam Islam gitu ya. Terus beberapa kesempatan kita juga kasih tontonan kayak di Rico di series itu ada. Terus juga beberapa edukasi lah kita carikan di YouTube terkait dengan sunat pada anak laki-laki gitu. Terus juga sebenarnya mungkin ini faktor yang membuat mereka makin mau karena kita menjanjikan gitu ya, memberikan sebuah reward yaitu berupa sepeda goes gitu, karena saat ini mereka masih pakai sepeda balance bike ya. Jadi mungkin itu adalah motivasi terbesar mereka karena mereka ingin dapat sepeda kali ya gitu. Tapi kita sudah jelaskan juga bahwa sebenarnya itu sunat itu seperti apa. Sunat itu dipotong ya mah, bukan dipotong tapi dibersihkan gitu. Jadi kayak lebih memperhalus aja sebenarnya, tapi memang udah kita sampaikan bahwa nanti ujung dari penisnya itu akan dilakukan pembersihan, yang melakukannya bisanya adalah dokter. Nah, karena sudah termotivasi, sudah terinformasi seperti itu, jadi Mauzan dan Razan itu udah mulai kayak minta mah, ayo mas sekarang mah gitu ya. Padahal mereka tuh kayak belum tahu aja kenyataannya nanti akan seperti apa gitu. Tapi ya mereka udah minta. Jadi karena usia mereka sudah 4 tahun gitu ya, sudah bisa berkomunikasi gitu, komunikasinya udah bagus, beda kayak anak misalnya kayak 1 tahunan gitu atau bayi yang memang belum mengerti kan ya apa yang akan dilakukan ke dia, belum bisa diajak komunikasi. Jadi kita memang nunggu sampai dengan Mauzan Razan mau gitu. Nah ketika sudah klik mau, kita mulailah tuh nyari-nyari kira-kira sunat di mana gitu ya yang enaknya gitu. Terus kita udah aku sih sebenarnya nyari-nyari di Instagram aja sampai aku menemukan sebuah tempat sunat yang namanya Safubot. Nah, pas sudah ketemu IG-nya Safubot ini, karena ngeliat review-reviewnya juga dan juga kayak tempatnya itu banyak, dan ternyata juga di kantor ada temenku yang memang anaknya juga di sirkumsisi di Safubot. Akhirnya kita mutusin ya udah Safubot aja gitu. Awalnya aku nanya-nanya dulu nih ke beberapa admin WA-nya mereka. Jadi Safubot ini itu ada banyak cabangnya ya. Dan kayaknya udah ada di Indonesia deh kayaknya. Maksudnya itu nggak cuma di Jakarta gitu, udah ada di beberapa kota lainnya juga. Terus kita sempat nyari lah ke beberapa yang mungkin paling dekat gitu dengan rumah. Kenapa? Kenapa pertimbangannya harus paling dekat dengan rumah? Karena kita mempertimbangkan adalah ketika yang namanya obat biusnya habis gitu. Jadi jangan sampai nih pas obat biusnya habis itu kita terlalu lama nih untuk sampai ke rumahnya, karena pasti lebih nyaman di rumah bagi kitanya dan juga bagi anaknya gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk dihitannya itu di Safubot yang ada di Kemang ya. Terus untuk biayanya, jadi Safubot itu ada 2 pilihan biaya. Yang pertama adalah yang VIP. Untuk biaya VIP ini adalah 3.500.000 dan juga untuk yang reguler itu di 2.800.000 rupiah. Nah, ini untuk kategori anak yang normal. Normal dalam artiannya apa? Normal dalam artiannya tidak gemuk gitu. Jadi metode kemudian juga harga di sirkumsisi untuk sunat gemuk ini aku kebetulan nggak nanya dan nggak tahu juga, karena memang kategori anakku termasuk anak yang ya normal lah gitu, alhamdulillah. Nah
Terus pasti ketika di WA itu sebelum kita minta price list akan ditanyakan berat badan anaknya berapa bun dan usianya berapa gitu, karena pasti itu akan berkaitan dengan metode yang dipakai dan juga harganya. Nah terus apa bedanya? Jadi tingkatan umur juga beda ya, 0 sampai 11 tahun itu yang tadi aku sebutin, regular 2.800.000 dan VIP-nya 3.500.000. Kemudian untuk dewasanya juga beda, remajanya juga beda. Jadi 12 tahun ke atas itu udah dianggap sebagai sunat remaja yang harganya itu regulernya 3.100.000-an dan VIP-nya 3.800.000. Nah, kemudian apa itu bedanya antara yang reguler dan VIP? Untuk bedanya kalau menurut aku adalah pertama, bedanya adalah di goodie bag-nya. Jadi isi goodie bag dari Safubot ini pertama ada obat painkillernya ya. Jadi sebenarnya obat minumnya baik di yang reguler maupun VIP juga udah dapat dua-duanya. Sebentar aku make sure. Ya. Kemudian yang VIP sama reguler sama-sama udah dapat obat minumnya lengkap. Terus bedanya lagi adalah obat painkiller tambahan di hari pertama itu untuk yang reguler ya. Kalau yang VIP itu dia dapat painkiller tambahannya itu 2 pieces. Itu beda yang pertama. Kemudian celana sunat yang seperti ini di reguler itu dapatnya 2 pieces, kalau yang di VIP dapatnya 3 pieces. Terus juga spray Safubot, kalau yang reguler spray Safubotnya dapatnya 1 gitu ya. Kalau yang di VIP dapatnya 2 pieces. Nah, terus juga spray Safubot itu apa? Jadi spray Safubot itu adalah yang digunakan ketika anaknya pipis gitu. Jadi karena kalau hari pertama, kedua, ketiga itu tidak dicuci, kita sih nggak cuci ya, nggak nyiram pakai air gitu, tidak dibilas, tapi cuma di spray sama Safubot spray ini. Nah dapatnya itu bedanya. Kalau yang VIP dapatnya 2 pieces, benar ya, 2 pieces, 2 botol. Kalau yang reguler dapatnya 1. Terus juga bedanya, yang reguler paket yang kita ambil ini tidak dapat Safubot oil yang katanya bisa mempercepat penyembuhan luka, tapi yang si VIP-nya dapat gitu. Terus dapat apa lagi? Terus dapat kasa, betadine sama VIP dan reguler dua-duanya dapat. Dapat goodie bag sama juga goodie bagnya, VIP dan reguler sama. Kemudian dapat sertifikat Safubot, sertifikat surat Safubot itu juga sama, reguler dan VIP juga dapat. Terus reguler dapat kaos Safubot, stiker Safubot, pin Safubot dan juga topi Safubot. Jadi dapat 4 item ini, dan juga kontrol itu didampingi langsung oleh dokter via WA sampai dengan sembuh gitu. Jadi kontrolnya tidak datang lagi ke tempat kontrolnya, ke tempat praktek dokternya, tetapi cukup dengan by WA aja. Nah kalau VIP tadi sama ya, tapi dia dapat waist bag VIP, dapat boneka Safubot, itu aja sih bedanya. Jadi mereka yang VIP itu dapat boneka sama dapat waist bag untuk tambahannya, kaos, stiker, pin dan topi itu sama gitu. Jadi karena perbedaan inilah ya, karena beda-bedanya tipis gini, jadi kita memutuskan akhirnya ya udah reguler aja, karena kan anaknya 2 juga gitu, ya udahlah kita reguler aja. Nah setelah kita putuskan itu, akhirnya kita bikin appointment tuh. Kita akhirnya bikin appointment untuk tanggal 1 Juli 2022 kemarin ya, dan kita dapet waktunya itu di jadwal jam 14.30 sama 15.00. Jadi harusnya aman, maksudnya aman karena kan situasi sekarang masih COVID ya. Jadi dalam 1 jam itu jadi jadwalnya tinggal kita doang gitu. Jadi sebenarnya satu anak itu dialokasikannya setengah jam gitu. Nah kita juga sengaja ngambilnya hari Jumat. Kenapa? Karena kita berdua, suami istri, aku kerja. Jadi Sabtu Minggu itu ya udah waktu penyembuhan. Jadi kita nambah lagi nanti cuti atau izin di 2 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya aja gitu. Terus setelah itu pas tuh kita datang ke tempat sunatnya di Safubot. Pas kita datang, alhamdulillah mungkin karena habis sholat Jumat juga, itu kondisinya kosong, nggak ada orang lain. Jadi pas kita datang, alhamdulillahnya anak itu nggak shock atau nggak shock terapi lah ya, karena misalnya dengar ada anak yang lagi nangis atau teriak di dalam ruang tindakan gitu.
Pas mereka datang itu nggak ada yang lagi jejeritan atau memang lagi kosong banget. Nah pas kita datang, kita daftar, kita dijelasin sama petugas administrationnya, dan juga ruangannya oke, maksudnya tuh untuk anak-anak nunggu, ada mainan, ada ya inilah ya, enak lah tempatnya gitu. Terus juga kita anaknya anteng, anaknya bisa main dulu, terus sambil kita setelah itu foto sebentar. Nah pas mau masuk ruangan itu mulailah dramanya Mams. Jadi kayak kamu duluan gitu. Jadi udah mulai kayak ada perasaan takut mereka, yang mungkin itu wajar, yang kayak normal banget. Mulai ada perasaan takut, kemudian juga mulai ada kamu aja gitu. Akhirnya kita putusin yang pertama tindakan adalah si adiknya, karena ya sebenarnya di usia dia 4 tahun kan belum ngerti banget juga. Nah pas sudah masuk ke ruangan tindakannya itu, kemudian dokternya ya ramah lah ya, namanya dia pasti tahu gitu kan ngadepin anak-anak. Terus yang pertama kali dilakukan kayaknya adalah memasukkan painkiller yang dari belakang gitu ya. Ya Allah ribut banget ya di sini. Dimasukin painkiller yang dari belakang, kemudian lanjut dengan masukkan obat bius. Nah itu adalah mungkin part paling sakitnya, karena memang kan masukin obat bius itu sebenarnya paling sakit banget gitu. Seingatku disuntikan obat bius itu di 3 titik. Sebenarnya aku juga nggak terlalu tega untuk ngeliat langsung kesananya, jadi kayak 3 titik gitulah di batang penisnya kayaknya ya, di batang penisnya. Kemudian ya anaknya mulai teriak-teriakan di situ, dan kita orang tuanya dari kiri kanan pasti harus megangin anaknya supaya nggak berontak dan nggak ini lah gitu. Nah masuklah ke proses sunatnya. Di sini kita akan bahas tentang metode sunat yang digunakan oleh Safubot ini. Jadi metode sunatnya adalah metodenya namanya bipolar penciller. Artinya metode ini dia kalau secara awamnya aku bisa bilang kayak apa istilahnya, kayak dia menggunakan alat yang ujungnya itu kayak ada api, tapi katanya kalau yang dijelasin sama adminnya gini, aku bacain aja. Dengan metode tersebut luka potongnya langsung menyentuh sendiri tanpa perlu dijahit. Ini benar, tanpa perlu dijahit, tanpa perlu diperban, dan tanpa terpasang alat seperti tabung atau klem pada umumnya. Jadi itu juga salah satu alasan kita milih metode ini, karena memang udah nggak kepasang alat-alat apapun lagi, dan juga dia tidak dijahit. Setelah sunat ini tinggal menunggu proses pengeringan lukanya saja dan tidak perlu kontrol lagi. Bipolar penciller ini bukanlah klem atau laser katanya ya, tetapi alat ini memiliki suhu rendah yang dapat memotong kulit serta langsung mengeringkan luka, sehingga luka tersebut menyatu sendiri dengan pendarahan yang sedikit bahkan atau tidak ada, serta efek nyeri atau panas saat tindakan yang minimal gitu. Jadi memang kelihatannya kayak ya kalau bahasa Almi di solder, boleh nggak sih di solder gitu ya. Jadi memang kita pas itu mencium ada baunya kayak daging kebakar itu pas kita mendampingi di sana. Jadi dia kayak dimasukin alat, terus dilakukan tindakan yang di bipolar sealer ya gitu lah, di solder itu sekelilingnya. Setelah itu kayak ditetesin obat yang bukan obat kayak cairan yang mungkin untuk sealnya ya, untuk ngeleketin ujungnya ini gitu. Jadi prosesnya gitu doang. Setelah itu dan memang di kedua anak kita, Mauzan dan Razan, itu memang tidak ada sama sekali kulit adanya pendarahan, karena memang kayak dipotong terus kayak dia langsung ngering, dipotong langsung ngering, dipotong langsung ngering gitu. Jadi nggak kayaknya gunting kita nggak lihat kemarin, tapi mungkin ada ya, kayak ya gitulah intinya. Jadi kayak aku ngeliatnya tuh klem apa, jadi nggak kepasang alat apapun, jadi beneran kayak udah gitu aja gitu tanpa ada jahitan, tanpa ada perban atau segala macamnya. Jadi kenapa kita milih juga ini, karena kan kita juga bingung ya untuk perawatan lukanya setelahnya, itu juga salah satu pertimbangannya. Jadi dengan metode ini perawatan lukanya itu cuma dibersihkan aja dengan kasa dan betadine, dan itu pun kalau dia pipis masih bisa normal, cuma tinggal disemprot pakai Safubot spraynya aja. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk sirkumsisi ini? Itu beneran gak lama. Kemarin itu mungkin kita di dalam cuma 10 menitan kali ya, 10 menit aja kurang lebih. Pas anaknya keluar dari ruangan gitu, kita langsung minta dikasih obat anti nyeri lagi, ibuprofen yang dikasih sama petugasnya.
terus langsung kita kasih ke anaknya gitu. Nah pas setelah itu udah aman. Jadi pas setelah selesai proses pensolderannya itu dikasih kayak cairan gitu mungkin untuk silnya tadi itu. Terus setelah itu anaknya udah boleh langsung pakai celana. Celana yang digunakan untuk celana dalamnya adalah celana dalam saku bot kita sebut ya, tapi celana dalam untuk khusus sunat kayak gini. Terus abis itu langsung pasang celana dan anaknya udah bisa langsung berjalan seperti biasa. Kita sempet foto-foto juga. Setelah itu kita keluar dari ruangan, anaknya langsung main aja tuh, dia banyak mainnya di situ. Nah setelah itu kita ke bagian administrasi untuk menyelesaikan pembayaran dan juga dijelasin gimana perawatan luka dan juga obatnya. Nah untuk obatnya kita dapat ibuprofen ya, ibuprofen sama antibiotik kayaknya. Ya dapat antibiotik. Oh iya benar. Obatnya itu dikasih ibuprofen untuk anti nyerinya, sama dikasih antibiotik yang diminum 3 kali sehari, sama salep yang digunakan untuk mengurangi bengkaknya gitu ya. Jadi dapatnya ibuprofen, antibiotik sama salep untuk mengurangi bengkaknya, sama saku bot spray, kasa dan betadine. Cuma itu doang untuk kelengkapan alat-alat perangnya, alat tempurnya. Nah, jadi kalau sarannya yang dijelasin sama perawatnya di depan adalah 3 kali sehari anaknya dikompres pakai kasa, dikasih betadine, kemudian didiamkan selama 3 menit. Jadi katanya kayak kasanya itu kayak dililitin di ujungnya itu, didiamkan 3 menit terus dibuka, katanya gitu ya. Tapi pada kenyataannya apakah kita bisa melakukan itu boro-boro gitu ya? Itu tuh beneran kayak kepegang pahanya aja nggak boleh, apalagi kita mau ngompresin itu, ngasih salep segala macam, itu bener-bener struggle-nya dimulai gitu kan. Nah untuk masalah mandi, di hari itu tidak boleh mandi, di hari besoknya boleh mandi tapi tidak boleh berendam. Itu aja tuh yang dikasih taunya. Terus itu kita agak cepet-cepet sih, agak ras gitu. Kenapa? Karena ternyata salah satu anaknya yang pertama kali ditindak itu sudah mulai merasakan nyeri karena efek antibiotik, efek dari obat biusnya udah mulai habis gitu. Jadi kita ya udah chaos gitu, karena ini cepet kita cepet masuk mobil, dan di mobil perjalanan pulang benar saja itu efek obat biusnya udah habis dan mulailah chaos gitu ya. Dan pasti menangislah anaknya, kesakitan, kayak menahan sakit, nahan nyeri. Wajar, yang namanya menurutku yang namanya sunat pasti sakit, nggak mungkin nggak sakit, karena kita luka iris di jari aja sakit, apalagi itu yang benar-benar kayak kulitnya dibuka gitu ya, pasti sakit. Terus di hari setelah itu pas nyampe rumah mereka langsung buka celana dan gak mau, hari pertamanya masih mau. Jadi itu beneran karena kita dapatnya sore, nyampe rumahnya sore. Setelah itu tuh mereka kayak udah sampai malamnya tetap posisi di tempat tidur yang pakai celana gitu. Tapi mulai besoknya itu nggak mau pakai celana sama sekali. Kondisi penisnya waktu itu sudah bengkak terus mengeluarkan cairan yang which is kata dokternya itu normal gitu, karena memang jadi itu bukan nanah, dia memang cairan untuk proses pengeringannya itu seperti itu proses penyembuhannya. Jadi kayak keluar cairan gitu bening, dan cairan itu karena kondisi kulitnya anak-anak itu ada pelengketan katanya gitu, jadi kondisinya itu ada keluar cairan kuning itu. Terus dia mulai lakukan yang pembentukan kayak keraknya gitu. Itu di hari pertama sama sekali kayaknya kita nggak ada ngopres kayaknya, karena memang benar-benar anaknya nggak mau. Terus dokternya namanya dokter Ari ya, kita juga udah WA, dok ini normal nggak, ini masih oke nggak gitu, karena waktu tuh hari pertama kondisi penisnya itu masih bengkak ya. Kemudian kondisinya lagi selain bengkak, ya pasti udah mulai keluar cairan-cairannya itu gitu. Jadi kita WA ke konsul ke dokter Ari, kita fotoin kondisi penisnya, dan dari dokternya juga masih aman gitu. Kemudian juga di hari pertama itu anaknya juga udah pipis seperti biasa, walaupun ada rasa takut ya. Jadi dia tuh kayak nggak mau pipis karena takut sakit gitu, padahal sebenarnya pas pipisnya sih nggak ada masalah apa-apa gitu. Kita masuk ke hari kedua. Di hari kedua anaknya itu benar-benar udah nggak mau lagi turun dari kasur. Mau pipis ke kamar mandi itu juga digendong. Kayaknya
tingkat kesakitan paling tingginya di hari pertama dan hari kedua itu ya, H+1 sama H+2. Jadi untuk Pipis sudah mulai ketakutan. Dia sampai, salah satu anak kita yang si Razan itu sampai ketakutan untuk minum. Jadi dia nggak mau minum air putih karena dia takut ketika dia minum air putih dia langsung kencing, dan dia takut dengan proses pipis gitu. Terus setelah itu ya kita paling bisanya nenangin, kita bujuk, kita temenin, dipeluk, paling cuma bisa gitu ya. Terus juga H+1 anaknya nggak mau mandi, cuman dipakai waslap doang, itu pun juga maunya di tempat tidur. H+2 barulah mau mandi gitu ya. Kita juga, aku ngide aja sebenarnya pakaiin sabun bayi yang newborn gitu. Katanya kan kalau sabun bayi itu nggak pedih di mata ya, minimal lah ya, nggak terlalu pedih sih kayaknya. Tapi juga dia kita siram pun dia juga nggak terlalu mau yang kena bagian penisnya gitu. Terus di hari ketiga, nah kita nggak mandiin karena ternyata anaknya badannya mulai anget di suhu 37,6. Kita langsung konsulin tuh ke dokternya, gimana dok, ini kondisinya masih aman nggak? Terus di hari ketiga ini, di H+3 ini, H+3 berarti kalau kita Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, di hari Seninnya itu bagian hitamnya yang di ujungnya itu sudah mulai bentuk ya. Dan berarti artinya itu lukanya sudah kering, dan kita udah diwanti-wanti bahwa tidak boleh itu dikelepekin ya, siapa juga ya yang mau megang itu ujungnya itu. Terus dan biarkan aja sampai kering dan lepas sendiri. Terus kita lanjut kasih ibuprofen. Nah sama aku nambahinnya vitamin yang ada ekstra ikan gabusnya itu. Sama sebenarnya kita juga bikin sop ikan gabus gitu ya, tapi ya kita dari dua sisi aja. Karena kan ikan gabus itu infonya memang bisa mempercepat penyembuhan luka. Terus di hari ketiga H+3 itu karena kondisinya sudah lumayan kering dan histeris kesakitannya itu sudah sangat jauh-jauh banget berkurang. Apakah mereka bisa tidur? Mereka bisa tidur, cuman di malam-malam kalau misalnya pengen kencing pasti mereka tuh kesakitan sedikit, tapi ketika pipisnya sudah dikeluarkan dan itu setelah itu tidurnya nyaman lagi. Jadi kita tidak merasakan gangguan tidur yang maksudnya sampai nggak tidur gitu, enggak sih, mereka tetap masih bisa tidur. Terus untuk makanan, nah untuk makanan kita nggak ada pantangan dari dokternya, bahkan boleh makan telur gitu ya. Cuman dari yang tadi aku sampaikan, di hari pertama itu kita bikinin kuah kuning ikan gabus, terus juga lanjut hari selanjutnya sih lanjut makan normal aja gitu ya. Dan H+5 anaknya udah aktif lagi, alhamdulillah, lukanya udah kering. Cuman di hari kelima, sampai hari kelima itu masih mereka tuh nggak mau pakai celana dalam, nggak mau pakai celana, malah nggak mau pakai celana gitu ya. Tapi udah bisa aktif sana sini, nangis karena sakitnya udah jauh berkurang juga. Tinggal ininya aja, tinggal ngalem, tinggal manjanya doang. Satu hal sih dari aku, kalau untuk celana sunat itu sebenarnya memang bagus untuk membantu kita gitu ya, karena jadinya penisnya nggak kena ke bahan kain, ke celana gitu. Justru kalau dari dokternya tidak disarankan untuk menggunakan celana sunat itu terus menerus. Dan ternyata memang benar juga kalau kita yang kita lihat gitu ya, si celana sunat ini kan memang bentuknya kayak gini. Jadi bagian luarnya ini agak keras gitu, tapi memang dia dikasih kayak beberapa titik lubang gitu mungkin untuk sirkulasi udara. Tapi secara keseluruhan pasti dia tidak menyerap keringat gitu, jadi akan membuat lukanya menjadi lembab. Jadi dari dokternya udah dibilang kalau celana itu cuma dipakai pas mau keluar aja, itu pun kalau misalnya ini ya, kalau misalnya memang mau keluar rumah. Tapi karena memang sampai hari kelima itu kita nggak kemana-mana, jadi memang anaknya di rumah aja berkeliaran tanpa celana gitu. Nah permasalahannya itu muncul setelah di hari keberapa ya, di hari tanggal 14 apa ya, tanggal 14 ya, tanggal 14 Juli mereka itu udah harus mulai sekolah ya. Jadi dari tanggal 14 itu kita jadinya masangin celana sunatnya itu untuk mereka berangkat ke sekolah. Jadi 14 hari setelah mereka disunat. Nah di tanggal 14, 15, 16, 17, di tanggal 17-nya Mauzan itu dia sudah mau untuk menggunakan celana dalam biasa dan juga udah berjalan normal seperti biasa. Razan karena dia nggak mau pakai celana dalam biasa, yaudah kita biarin aja, karena kita ngelihat awalnya juga lukanya itu sudah kering gitu ya. Memang dia masih ada kayak ujungnya. Kalau untuk penyembuhan lukanya Razan relatif lebih lama.
daripada Mauzan. Jadi di ujungnya itu Razan masih ada bagian hitam yang belum full terkelupas. Jadi kita biarin aja, udah dia kalau masih belum mau pakai celana biasa gitu. Tapi di tanggal 20-an, di tanggal 23 gitu ya, berarti 23 hari setelah dia disunat itu, kita ngelihat dia mulai agak kesusahan jalannya. Jadi kayak, kenapa ini anak jalannya kayak orang sunat lagi gitu. Akhirnya aku lihat lah di dalam celananya itu, ternyata bagian potongannya itu apa ya istilahnya? Iya, antara bagian yang, ya pokoknya bagian yang di-seal itu mulai agak merah gitu. Merah, aku lihatnya merah banget. Terus dari itu aku putusin, udah Razan nggak boleh lagi pakai celana sunat, karena ternyata ya itu bisa jadi membuat lukanya itu perburukan, karena tadi aku bilang karena lembab dan sirkulasi udaranya nggak bagus dan nggak menyerap keringat gitu. Itu kayaknya penyebabnya. Jadi sekarang kita masih dalam proses proses negosiasi lah sama anaknya supaya dia mau pakai celana dalam biasa gitu. Itu aja sih. Jadi kayaknya celana dalam sunat itu bagus, tapi kayaknya memang nggak bagus kalau untuk dipakai terus menerus dan bisa menyebabkan yang itu tadi, mungkin takutnya perburukan lagi ke luka pasca sunatnya. Oke, for me mungkin kayaknya udah semua aku sampein ya, mulai dari tempatnya dan segala macamnya. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar di bawah. Semoga udah nggak galau lagi kalau ada yang mau sunat anaknya. Sebenarnya satu lagi kalau boleh aku tambahin, sebenarnya kalau dari jurnal pun yang disarankan adalah disunat atau dikhitan itu neonatal gitu ya, misalnya kayak 7 hari setelah lahir atau seperti itu. Pertama untuk mencegah dari penyakit infeksi saluran kemih ISK gitu, atau juga untuk kebersihannya aja gitu. Tapi karena kita tunda terus, akhirnya baru di usia ke-4 tahun inilah kita merealisasikan rencana itu. Tapi ya sooner better kayaknya ya, lebih cepat lebih baik, karena semakin cepat anak itu disunat maka dia traumanya akan makin sedikit dan juga penyembuhannya akan lebih cepat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video kita yang lainnya.